eksekusi di Ifuse ini. Oke. Jadi itu ada 3 cara menggunakan Ifuse. Nah, ini penampakannya seperti yang ada di sini ya. Ini command window namanya, ini adalah objek window. Nah, jadi seperti ini. Ini ada command window di sini, objek window di sini. Nah, pekerjaan Anda itu ada di bawah sini, nanti akan muncul di bawah sini. Lalu komen-komen yang Anda gunakan itu akan muncul di sini. Oke. Oke. Nah, ini main menu, yang sebelah sini file, edit, object, view, proc option, bla bla bla. Lalu di sini adalah path atau directory. Lalu kita punya database di sini dan ada work file di sini. Oke, nah ini bisa diubah dengan cara klik 2 kali. Nah, jadi path itu apa sih? Nah, ini kalau file yang ada di sini, ini akan tersimpan di folder yang kita set di sini. Jadi mau disimpan di mana? Saya kebetulan disimpan di desktop Training Ifuse 3. Oke, nah WF ini work file. Nanti kita belajar work file itu apa, ya. Oke. Nah, if use does not open up with blank generic document. Jadi if use ini dia nggak terbuka dengan blank generic document kayak misalnya Microsoft Word. Nah, kalau Anda buka Microsoft Word atau Excel atau bahkan PowerPoint, itu kan udah ada kayak blank dokumen yang tinggal diisi. Nah, if use itu tidak seperti itu. Nah, di if use dokumennya itu disebut sebagai work file. Jadi if use documents, aka work files, need to be created and are not generic. Jadi kalau mau menggunakan if use, Anda harus terlebih dahulu membuat work file atau dokumen yang ingin Anda kerjakan. Nah, jadi kalau misalnya Anda nggak membuat work file terlebih dahulu, ya nggak bisa ngapa-ngapain di if use, karena if use tidak seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Oke. Nah, if-use is an object-oriented program. Objects are collections of information related to a particular analysis. Nah, jadi if-use itu dia object-oriented ya. Objeknya itu terdiri dari banyak informasi, misalnya series, groups, equation, graph, tables. Nah, jadi dibayangkan misalnya Anda mau melakukan analisa ya, Anda mau melakukan estimasi, mau melakukan penelitian, dan Anda menggunakan if-use sebagai sarana untuk melakukan estimasi ekonometrinya, katakanlah seperti itu. Nah, if-use ini object oriented, jadi nanti semua objek di penelitian Anda, seperti misalnya variabelnya, terus apa namanya, equation-nya, hasil dari equation-nya, hasil regresi, tabel, grafik, dan segala macam itu bisa disimpan dan diproses oleh if-use. Oke. Nah, work file are the holders of this object. Nah, objek-objek ini itu diwadahkan dalam work files. Nah, jadi work file ini isinya adalah objek-objek tadi. Series itu sebetulnya adalah variabel, groups itu adalah kelompok variabel, equation, persamaan, graph, grafik, tabel, tabel. Oke. Nah, setiap objek di if-use itu dia punya simbol yang berbeda-beda. Oke, jadi kita punya ada alfa, ada koefisien, ini beta ya. Lambangnya kalau koefisien, equation itu dia simbolnya sama dengan, terus series, nah itu dia punya simbol yang seperti ini. Jadi ini seperti graf ya, warna kuning kotak ini. Terus kalau grup itu yang G ini, oke, dan masih banyak yang lainnya. Ada matrix, ada model, ada string, S vektor, S pool, var, dan segala macam. Nah, tidak semua objek ya, kita akan temui di training ini, karena training ini itu adalah training yang basic banget, jadi mungkin nggak semuanya. Tapi ada beberapa yang kita akan ketemu, seperti equation, kita akan ketemu graph, kita ketemu group, kita ketemu series, kita ketemu sampel, kita ketemu table, kita ketemu apa lagi ya? Hmm, koefisien. Nah, dan nanti kita lihatlah kita ketemu apa lagi, ya. Nah, masih di tampilan if-use. Jadi kalau Anda membuka work file, jadi ini yang namanya work file, dia terdiri dari banyak objek.
Oke, nah saya akan coba buka work file. Kita akan belajar membuka work file, jadi ada beberapa cara untuk membuka work file. Yang pertama, yang paling basic adalah klik file, lalu open. Nah, di sini Anda bisa membuka work file kalau misalnya Anda sudah punya work file. Nah, jadi misalnya kita buka work file result, ini judulnya. Nah, dibuka, nah seperti ini. Ini adalah work file. Kita juga bisa membuat work file baru. Membuat work file baru itu berarti file new work file. Oke. Nah, ada caranya membuat work file baru, nanti saya terusin lagi ke sana, tapi kita coba buka work file yang udah ada dulu ya, karena nanti kita akan belajar membuat work file. Nah, jadi misalnya saya punya work file ini. Nah, inilah uh, yang disebut sebagai, nggak bisa digedein ya, sebentar. Oh bisa, work file. Nah, di sini dia terdiri dari work file title bar, work file toolbar. Nah, jadi saya sorry ya pindah-pindah PPT ke Ifuse. Nah, jadi ini adalah title. Nah, judul work file kita adalah result. Terus di work file itu juga ada informasi tentang observasi kita. Jadi misalnya observasi kita itu range-nya adalah dari tahun 1980 quarter pertama sampai 2012 quarter keempat. Jadi kita punya 132 observasi. Sampelnya adalah keseluruhan observasi kita. Nah, sampel ini bisa diubah ya. Jadi kalau Anda mau ngambil sampelnya tidak seluruh dari populasi itu bisa. Nanti kita belajar. Nah, terus di sini dia ada toolbar. Toolbar ini menu untuk berbagai macam komen ya sebenarnya. Kita bisa ini lihat statistik misalnya. Nah, ini adalah deskriptif statistiknya. Misalnya struktur work file-nya adalah quarterly. Range-nya dari sekian sampai sekian, ada sekian observasi, dan objeknya itu terdiri dari series, koefisien, equation, var, graph, sama group. Yang series ada 7 series, koefisiennya ada 1, data point-nya ada sekian. Nah, jadi misalnya seperti itu. Oke. Nah, lalu ini yang warna, maksud saya yang ini, kotak putih ini adalah work file window. Oke, nah work file itu bisa terdiri dari beberapa halaman. Ini contohnya halaman pertama adalah untuk GDP, halaman kedua Anda boleh tambahkan, misalnya Anda mau. Oke, itu work file. Lanjut lagi. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya di apa namanya title bar itu ada nama work file-nya, lalu ada struktur dari work file-nya, ada range, ini untuk entire data atau ya dalam tanda kutip populasi datanya, lalu ada sampel. Oke. Nah, jadi ini objek. Jadi the screenshot shows a list of objects in the work file. Ini adalah objek di work file. Yang warna kuning ini adalah data objek. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, oops. Nah, kalau Anda lihat di sini yang warna kuning seperti ini, G ini adalah government spending, GDP itu adalah data GDP, terus kita punya investment, punya ya series new, I'm not sure what this is, terus PCE, ada residual, ada time, ada juga koefisien di sini. Nah, itu adalah data atau data objek ya, atau kita bisa boleh bilang variabel lah. Jadi ada government spending, ada GDP. Terus yang grup ini sebetulnya dia hanya kelompok dari beberapa variabel. Seperti grupnya di sini, ketika saya buka, kita punya data GDP, data PCE, data investment, sama data government spending. Oke. Nah, berikutnya, ini juga ada details ya di sini. For the details view, click on the view. The view, oke. Nah, jadi detail ini buat apa sih? Jadi kalau Anda klik detail, nah, jadi ini kan sama kayak yang di PPT ya. Tapi kalau Anda klik detail, nah ini ada keterangan tentang tipe
dari objeknya, ada juga terakhir diupdate kapan sama deskripsinya apa. Oke, nah jadi itu adalah gunanya tombol detail di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah ini contoh aja. Jadi kalau misalnya Anda sudah oke, kalau misalnya Anda ingin membuka objek ya, nah itu nanti akan keluar objek window. Ini contohnya adalah Anda membuka hasil persamaan. Nah, di objek window ini kita punya objek toolbar dan juga ada judul dari objeknya di sini atau nama objeknya di sini. Jadi misalnya kita buka equation 1, nah ini adalah objek window. Oke, ini contoh dari hasil regresi. Nah, ada apa namanya? Hasilnya di sini kita punya toolbar-nya di sini. Toolbar-nya ini bisa dipakai untuk macam-macam ya. Misalnya Anda ingin lihat apa ya? Misalnya residual diagnostik misalnya dalam korelogram. Misalnya seperti itu. Nah, Anda bisa lihat korelogramnya. Oke. Oke, nah misalnya Anda ingin lihat ininya misalnya actual, fitted, value, sama residualnya, terus kita lihat dalam bentuk graf misalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi toolbar ini bisa dipakai macam-macam ya. Nanti kita pelajari di training ini. Oke, kalau misalnya mau kembali ke hasil estimasi, maka klik estimation output. Nah, bisa juga kita mengubah misalnya persamaannya kita ubah di menu estimasi itu juga bisa. Nah, ini contoh salah satu objek window, yaitu salah satunya adalah persamaan. Kalau misalnya kita buka objek window yang lain, katakanlah yang GDP ini, nah maka akan keluar data GDP. Oke. Anda juga bisa melihatnya dalam bentuk grafik, misalnya line and symbol. Nah, ini adalah data GDP. Nah, jadi seperti itu ya. Objek window, yang lain juga sama. Misalnya ini. Nah, Anda juga bisa menyimpan grafik. Misalnya tadi kita punya eh, grafik GDP tadi. Nah, kita kan punya grafik GDP tadi. Nah, ketika kita buka GDP yang di sini, ini bisa disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti dia akan menjadi objek graf. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kita belajar juga cara menyimpannya. Oke, tapi ini saya masih mengenalkan tampilannya terlebih dahulu. Oke, nah ini tadi saya contohkan kalau kita buka GDP, maka hasilnya seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa menu di sini yang ada di toolbar. Yang pertama kita punya view sama prop. Once a series is open, you can click view and prop menus in the work file to see available action. Since a series is a single column of data, only actions for a single column of data are available. Jadi misalnya kita buka GDP tadi, nah di view, ini saya ingin lihat, sorry spreadsheet. Nah di view ini kita bisa melakukan macam-macam ya, kayak misalnya lihat grafiknya atau lihat apa namanya korelogram, long run variance dan segala macam. Di prop ini kita juga bisa lihat berbagai macam hal. Oke, seperti kalau misalnya kita mau resample misalnya. Nah, ini kita kan punya observasi keseluruhan tadi dari 1980 sampai 2012. Nah, misalnya sekarang sampelnya mau kita ganti misalnya, katakanlah sampai tahun 2010 aja gitu. Nah, terus kita oke. Nah, maka akan ada GDP yang telah tersampel dari tahun 1980 sampai 2010. Nah, jadi yang di atas 2010 ini dia NA atau not available. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Sedikit hal yang bisa kita lakukan dengan menu prop. Nanti ada lebih banyak lagi sih. Kita ntar akan belajar lebih banyak. Oke. Nah, lalu juga grup, ini kalau kita mengelompokkan beberapa variabel menjadi satu grup yang sama. Okay, contains multiple columns of data. Nah, untuk
open group object, itu kita bisa double klik on G, ya ini kan karena udah ada G di sini ya, tinggal dibuka aja. Nah, so this is the group. Okay. Oh, untuk membuat grup itu bisa salah satu caranya adalah Anda klik variabel yang ingin Anda grupkan. Jadi klik terus pencet tombol kontrol, klik lagi variabel mana yang mau Anda taruh di grup yang sama. Misalnya GDP, investment, sama PCE, sama G misalnya. Nah, habis itu klik kanan, ini Anda bisa open as group. Nah, jadilah grupnya. Oke. Seperti itu. Nah, ini Anda bisa save dengan cara klik name grup 2, misalnya seperti itu. Maka jadilah grup 2 seperti ini. Oke. Nah, saya akan lanjutkan. Berikutnya equation. Tadi udah sempat saya bahas ya tentang equation. Jadi saya lanjutkan aja. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di equation toolbar. Kayak di view, tadi saya sudah tunjukkan, Anda bisa lihat koefisien diagnostik dan segala macam. Di prop, ini Anda bisa misalnya membuat errornya atau residual seriesnya. Oke, Anda mengambil series maksud saya Anda mengambil residualnya untuk dijadikan series baru. Ini jadi resid 01. Oke, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya ada graph. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa graph itu bisa di-save. Nge-save-nya itu pakai freeze ini. Jadi kalau Anda menampilkan grafik di salah satu variabel, misalnya ini investment, saya ingin lihat grafnya. Oke. Nah, lalu saya freeze. Nah, ini dia akan tersimpan sebagai graf sendiri. Oke. Kita bisa kasih nama di klik name ini, misalnya graph investment. Oke. Ups. Oh, nggak boleh pakai spasi ya. Sorry, saya lupa. Jadi kalau ngasih nama kayaknya nggak boleh pakai spasi, jadi Anda bisa pakai underscore. Nah, iya kan? Oke. Jadi seperti itu caranya. Nah, ini ada beberapa komen. Jadi komen di Evius tuh banyak ya, tapi sayangnya saya tidak hafal. Jadi saya adalah termasuk pengguna Evius yang menggunakan mouse sama menu. Saya nggak hafal komen-komen di Evius itu apa aja. Nah, tapi ini ada beberapa contoh komen yang bisa Anda saksikan. Jadi misalnya kita ingin membuka variabel GDP misalnya, maka kita bisa klik show dalam kurung GDP. Nah, maka show GDP, wait a minute. Ups, kok ini yang keluar sebentar ya. Oh, pakai spasi. Nah, ini tanda bahwa saya tidak hafal komen di Evius. Oke. Nah, benar kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya Anda ingin show GDP, ya tinggal klik aja show GDP. Kalau misalnya Anda ingin variabel GDP-nya itu ditampilkan, tapi dalam bentuk deltanya misalnya. Nah, tinggal klik D di sini. Ini seperti itu. Oke. Jadi ini variabel di GDP atau dalam bentuk log misalnya. Nah, show log GDP. Nah, bisa ya, seperti itu. Oke. Oke, nah ini komen-komen yang lain ya. Oke, you can scroll up to view previously executed comment. Oh, jadi kalau Anda punya banyak komen,
Nah, ini Anda bisa scroll up sama scroll down untuk melihat komen-komen yang sudah tereksekusi. If you hit enter in any previous line, Ifuse will copy the line where the cursor is and execute that comment again. Nah, jadi misalnya Anda punya beberapa komen sampai bawah sini, tapi Anda ingin mengulang komen yang sudah Anda lakukan tadi. Nah, itu tinggal Anda balik lagi ke komen yang ingin Anda ulang tadi, terus klik enter aja. Setelah komen tersebut, nanti Ifuse akan mengulang komennya. Oke, oke. Oke, nah jadi itu aja untuk pengenalan tampilan eViews. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya belum ada, saya akan lanjutkan ke bab yang berikutnya. Kita paling enggak akan membuka 3 modul hari ini. Oke, nah, oke, ini saya minimize dulu. Nah, berikutnya work file. Nah, tadi kita udah bahas work file sedikit. Mari kita lanjutkan. eViews main operating principle, any work in eViews is created in work files, which are placeholder for eViews object. Unlike other types of programs, an eViews work file must be created. Every work file contains one or more work file page, each with its own object. Nah, jadi intinya adalah kalau Anda mau menggunakan eViews, Anda harus membuat work file. Oke. Nah, work file ini adalah wadah dari objek-objek yang ada di eViews. Nah, ini ada beberapa cara untuk membuat work file. Yang pertama adalah Anda membuat work file dari blank work file. Oke, mari kita lihat. Creating a work file by describing its structure. Nah, jadi kalau Anda mau membuat work file baru, itu pertama-tama Anda harus tahu dulu ini struktur work file-nya seperti apa. Nah, yang saya maksud sebagai struktur work file itu adalah data Anda itu strukturnya seperti apa. Apakah data Anda itu adalah data time series? Data time series itu apakah tahunan, apakah quarterly, apakah harian, apakah mingguan, dan seterusnya. Ataukah data Anda itu adalah data cross-section, ataukah data Anda itu adalah data panel. Nah, jadi Anda harus tahu itu terlebih dahulu. Baru Anda bisa membuat work file. Oke. Nah, jadi ada 3 tipe work file, tipe struktur work file. Oke, yang pertama adalah dated atau regular frequency. Ini adalah time series data. Jadi dated ini bisa data tahunan, data quarterly, data harian, data mingguan. Pokoknya data time series. Lalu kita punya unstructured atau undated. Ini adalah data cross section. Jadi nggak ada waktunya di situ, nggak ada satuan waktunya di situ. Lalu kita punya data panel atau balance panel. Oke, oke. Nah, satu work file itu satu halaman itu hanya bisa untuk satu tipe struktur data ya. Tapi kalau di halaman yang berikutnya itu Anda boleh punya data dengan struktur yang berbeda. Oke. Nah, ini contoh kita membuat work file untuk tipe data time series. Nah, mari saya tunjukkan. Jadi Anda klik file, klik new, work file. Nah, di sini pilih yang dated. Terus satuan waktunya apa? Tahunan, quarterly, bulanan, 2 bulanan, 10 harian, mingguan, dan sebagainya. Oke, oh ini 3 monthly, bukan 10 harian maksud saya. Oke, seperti itu. Nah, jadi misalnya annual ya. Terus Anda harus tahu ini datanya mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa sih, atau kalau misalnya bulanan, ya bulan keberapa tahun berapa sampai bulan keberapa tahun berapa. Oke, nah mari kita ikuti contoh yang di PPT. Nah, misalnya kita pilih dated, annual, terus habis itu Anda bisa kasih nama work file-nya di sini.
kalau Anda mau, tapi itu bisa dikasih nama nanti sih. Oke. Nah, misalnya sekarang, oke, contohnya di sini adalah data bulanan misalnya. Bulanannya dari 1950 sampai 2012. Oke. Misalnya di sini bulanan 1950 sampai 2012. Oke. Nah, ini Anda boleh tambahkan di bulan keberapa, misalnya M01 sampai M12. Kalau misalnya emang dari Januari sampai Desember, ini nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dari Januari, misalnya dari April gitu, ya tulis di sini M04 sampai katakanlah September ya M09. Nah, jadi gitu ya. Tapi kalau dari Januari sampai Desember nggak ditulis nggak masalah. Oke, ini 1950 sampai 2012. Kita klik OK. Nah, jadilah work file-nya di sini. Oke. Nah, kalau udah, sebetulnya ini kan work file-nya masih kosong ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengisi work file tersebut dengan variabel kita misalnya, dengan data kita misalnya. Nah, jadi di sini karena work file-nya itu untuk 1950 bulan pertama sampai 2012 bulan ke-12, ya berarti data kita itu range-nya ya sama seperti yang ada di work file ini. Nah, itulah kenapa saya bilang ketahui dulu struktur data Anda, baru Anda membuat work file. Oke? Nanti kita akan belajar mengisi work file, tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan membuat work file untuk data yang unstructured atau undated. Jadi di sini work file-nya unstructured atau untuk data cross section dengan observasinya 50. Nah, misalnya ini saya close dulu ya. Terus kita buat work file baru. Nah, ini Anda pilih yang unstructured. Nah, ini jumlah observasinya berapa. Kan data cross section kan, nah jadi range-nya itu adalah observasinya. Oke, klik 50, klik OK. Nah, jadilah sebuah work file untuk data yang undated atau unstructured sama aja ya di sini. Ya, unstructured atau undated dengan observasinya 50. Oke. Oke, nah berikutnya adalah balance panel. Kalau balance panel, jadi data panel ya, berarti dia punya unsur waktu, dia juga punya unsur cross section. Oke, jadi itu data panel atau data pooled cross section itu juga masuknya ke sini di struktur balance panel. Nah, kalau balance panel, saya tunjukkan. Balance panel. Nah, ini Anda ketahui dulu satuan waktunya apa. Maksud saya unsur waktunya itu apa. Misalnya quarterly. Terus setelah itu quarterly-nya itu dari kapan sampai kapan. Nah, kalau di contoh ini dari 1950 sampai 2012. 2012. Nah, number of cross section-nya itu berapa? Misalnya 100. Oke, terus kita klik OK. Nah, jadilah ini work file untuk data panel. Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, Anda juga bisa membuat work file dengan menggunakan komen. Oke, Anda bisa memasukkan komen ini ke dalam eViews. Nah, jadi komen untuk membuat work file di eViews itu adalah WF create dalam kurung WF sama dengan ini strukturnya. Misalnya strukturnya adalah monthly, ya Anda tulis monthly, page sama dengan dated, kurung tutup, M, karena monthly ya, 1950 sampai 2012. Oke, ini kalau Anda klik enter di eViews, nah nanti Anda akan bisa membuat work file sama seperti tadi yang kita buat untuk yang time series. Oke. Oke. Nah, monthly di sini ini adalah nama work file-nya ya. Nah, struktur page-nya itu yang ada di sini. Kalau misalnya dia data time series ya berarti dated. Kalau misalnya data cross section ya berarti undated. Kalau data panel ya berarti balance panel.
M-nya ini adalah tanda bahwa dia bulanan. Kalau ini tahunan berarti tulis A, kalau ini quarterly berarti tulis Q. Oke, terus ini tahunnya, waktunya observasi mulai dari observasi pertama sampai observasi terakhir. Oke, nah jadi seperti itu. Nah ini ya, tadi kalau misalnya Anda mau membuat yang untuk work file undated, WF create, WF undated, page-nya itu adalah state. Nah artinya adalah satuan observasinya itu state, kayak misalnya 50 observasi tadi itu adalah 50 state. Ya, tulis state di sini, terus U 50. Oke. Kalau balance panel, berarti WF sama dengan panel, page-nya country. Nah, country ini adalah cross-section-nya ya. Jadi cross-section-nya itu apa? Misalnya cross-section-nya adalah country atau provinsi atau apapun lah itu. Di sini Q karena quarterly, terus observasi pertamanya itu kapan, observasi terakhirnya itu kapan, satuan waktunya, dan jumlah cross-section-nya berapa. Oke. Oke. Nah, kita juga bisa membuat work file dari foreign data source. Oke, sebentar. Oke. Oke, nah jadi ini salah satu cara membuat work file yang juga mudah sebenarnya. Jadi Ifuse can create a new work file by opening data from variety of formats. Jadi Ifuse ini bisa membuka data dengan berbagai macam format seperti HTML, CSV, ASCII, I'm not sure what this is, REDS, Stata, SPSS, SAS, dan seterusnya. Ifuse automatically recognize the format and structure of files. Simply open the file in Ifuse and let the application do the rest. Jadi, sebetulnya Anda bisa membuat work file langsung dari sumber data lain, dari aplikasi lain. Jadi misalnya saya beri contoh, di sini kalau Anda mau membuat work file dari foreign data source, maka klik File, Open. Ini foreign data as work file, Anda klik. Nah, terus misalnya saya punya, ini saya urutkan nama dulu ya. Saya punya data cross section misalnya di sini. Saya perlihatkan dulu Excel-nya ya, supaya Anda bisa membayangkan. Jadi saya punya data cross section di sini, yang bentuknya seperti ini. Bentar ya. Nah, saya punya data cross section 50 state di Amerika untuk variabel populasi, area, sama GDP di setiap state, oke? Jadi state-nya saya taruh di kolom pertama, lalu variabel-variabel yang mengikutinya, oke? Nah ini Ifuse bisa langsung membaca bahwa ini adalah data cross section dan dia membuat work file dengan format cross section. Okay. Ya, dia langsung tahu bahwa oke, ini adalah undated, identifier-nya adalah state. Nah, jadi state ini kan cross section-nya ya, terdiri dari 50 state dengan variabel populasi, area, sama GDP. Nah, ini si Ifuse-nya ini langsung tahu. Kalau kita klik finish, ini link imported series and alpha object to external source, ini terserah ya, yes or no, it's up to you. Nah, jadilah work file-nya. Oke, dia tahu bahwa state-nya ini adalah cross section-nya, lalu variabelnya kita punya area, GDP, sama population. Oke, ini residual. Nah, ini GDP untuk Alabama, Alaska, Arizona, Maryland, lalala, sampai Wyoming. Ini adalah data GDP-nya. Oke, nah jadi Ifuse itu langsung tahu. Nah, jadi salah satu cara paling mudah untuk membuat work file itu Anda rapikan dulu data Anda di Excel, terus langsung dibuka pakai Ifuse. Oke. Nah, kalau data cross section itu mengaturnya di Ifuse itu kolom yang pertama adalah untuk cross section-nya, untuk ID-nya. Dalam hal ini dia adalah state.
Oke, baru diikuti variabel-variabelnya. Itu ya. Nanti saya perlihatkan juga untuk data time series sama data panel. Oke, nah itu cara kita membuat work file untuk data cross section. Nah, berikutnya mari kita coba untuk data time series. Ini saya kasih contoh. Nah, ini saya punya data time series dari Januari 1980 sampai mana nih? Sampai Januari lagi 2012. Oke. Nah, ini saya punya variabel GDP, PCE investment sama government spending. Nah, unsur waktunya itu saya taruh di kolom yang paling kiri. Oke, baru diikuti oleh variabel-variabel yang lain. Tadi pas cross section yang paling kiri ini adalah cross sectionnya, sekarang time series time-nya itu ada di paling kiri. Nah, if use itu nanti juga bisa langsung tahu bahwa oke, ini adalah data time series, berarti dia akan membuat work file untuk data time series dengan observasi pertama Januari 1980 dan observasi terakhir Januari 2012. Oke, mari kita lihat. Oh ya, sebelum saya lanjut, tadi kan waktu di data cross section saya buka pakai ini kan file open lalu foreign data work file. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita seret datanya, jadi datanya kan ada di folder yang ini nih, langsung saya seret ke Ifuse, itu Ifuse juga bisa langsung membuka. Oke, nah dia langsung bisa membuka datanya, dia langsung mengidentifikasi bahwa ini adalah data time series. Ini ya, dated, ini adalah data time series, lalu klik finish. Nah, jadilah apa namanya work file-nya. Range-nya sama seperti data kita, dia langsung tahu, oke, 19, oh sorry tadi quarter ya, bukan bulan, saya salah mengucapkan. Jadi 1980 quarter 1 sampai 2012 quarter 1. Dia langsung tahu ada variabelnya GDP, investment, sama PCE. Oke, nah praktis kan sebenarnya Ifuse itu. Nah, jadi that's one of the thing. It's very easy to read the data in Ifuse. Oke, berikutnya saya akan lanjutkan untuk data panel. Nah, untuk data panel, jadi kan tadi saya sempat mengatakan ya bahwa salah satu kunci supaya datanya bisa dibaca di Ifuse itu adalah Anda nyusunnya harus sesuai dengan format yang bisa dibaca di Ifuse. Kalau cross section tadi, maka Anda taruh cross sectionnya di kolom paling kiri. Kalau time series, maka taruh unsur waktunya di kolom paling kiri. Nah, kalau data panel itu agak sedikit berbeda. Jadi saya punya data panel di sini. Saya punya data panel untuk beberapa negara. Saya punya Kanada, French, Great Britain, Germany, sama Italia dan Jepang di sini. Jadi ada beberapa negara di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara di sini. Dan dari ke-6 negara tersebut, saya punya data dari tahun 95 sampai tahun 2000. Jadi saya punya data Y atau income dan data populasi dari ke-6 negara tersebut dari tahun 95 sampai tahun 2000. Oke. Nah, cara menyusunnya untuk data panel itu adalah di kolom paling kiri ini tulis cross section-nya terlebih dahulu. Dalam hal ini cross section-nya adalah country. Nah, maka di kolom berikutnya itu adalah waktunya atau year-nya di sini karena kita data tahunan. Nah, maka di country ini Anda tulis dulu satu negara untuk semua tahunnya. Jadi kayak oke, data negara Kanada tahun 95 sampai 2000 untuk data income-nya, data populasinya di sini. Kalau udah habis sampai tahun 2000 baru Anda pindah ke negara yang berikutnya, terus sampai tahun 2000 pindah lagi ke negara berikutnya sampai tahun 2000 dan seterusnya sampai negara yang terakhir. Oke. Nah, baru masukin variabelnya. Berarti yang di sini ini adalah data income Kanada 95, populasi Kanada 95, populasi Kanada 9, sorry, Y Kanada 97,
populasi Kanada 97 dan seterusnya sampai data income Jepang tahun 2000 dan data populasi Jepang tahun 2000. Oke. Nah, kalau udah nanti Ifyus bisa langsung membaca bahwa ini adalah data panel. Oke, orange data work file panel. Oke. Nah, oke, langsung jadi ya. Dia tahu bahwa cross sectionnya adalah country. Dan dia tahu ini datanya ada Y, Kanada 95, terus Prancis, Jermani, Italia, Jepang, dan segala macam. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita balik ke PPT sebentar ya. Ups, PPT-nya mana sih? Oh ini, sorry. Sebentar. Ya. Jadi ini tadi sudah saya tunjukkan, Anda bisa drag and drop datanya. Anda juga bisa langsung buka via Excel. Ini udah saya jelaskan tadi. Oke, nah ini tadi ya, saya jelaskan bahwa kolom pertama itu waktu. Tadi yang cross section, kolom pertama di Excel-nya itu adalah cross section-nya. Oke, lanjut. Ya ini tadi open foreign data as work file juga udah saya jelasin. Oh, nah Anda juga bisa right click anyway. Oke, Anda juga bisa kopas. Nah, kalau kopas itu caranya seperti ini. Jadi misalnya tadi data cross section tadi ya, saya klik copy, terus di Ifuse-nya saya close dulu. Saya klik paste as work file, paste as work file. Nah, dia juga bisa langsung oke, berarti dia membuat sebuah work file untuk data cross section. Oke, nah jadi seperti itu cukup mudah. Oke, Excel read. Oh, Anda juga bisa membuka work file dari aplikasi lain pakai komen ya. Jadi Anda bisa tulis komen, WF Open, page sama dengan panel, lalu tulis ini si panel ini ada di mana. Oke, jadi misalnya panelnya ada di C. Jadi nama filenya ini adalah panel di sini ya, panel. Nah itu di komennya, di komennya itu tulis WF Open dalam kurung page sama dengan panel, terus jelaskan panelnya ada di mana dalam tanda petik ini ya. Misalnya ternyata ada di C, maka C.2 garis miring, ini garis miring kan garis miring panel .xls. Kalau dia Excel. Oke. Jadi sama seperti tadi. Nah berikutnya, as another example, consider the following Excel file which has data downloaded from Bureau of Economic Analysis. Okay. Row show the percent change from the previous period of GDP, column show dates. Nah, jadi Ifyus itu juga bisa, sorry. Nah, sorry. Nah, Ifyus itu juga bisa membuka data secara transpose. Oke, jadi saya contohkan di sini, misalnya Anda punya data seperti ini. Data yang di-download dari Biro Statistik Amerika tadi itu formatnya seperti ini. Nah, kita punya daftar variabelnya itu di kolom yang pertama, sedangkan di kolom-kolom berikutnya ini ke sini, dan berikutnya ini adalah satuan waktu. Nah, ini kan beda ya, seperti data time series kita tadi, yang di data time series kita tadi, satuan waktunya itu kan di kolom yang pertama. Kolom-kolom yang berikutnya itu adalah variabelnya. Nah, jadi ini kan kebalik formatnya sama yang tadi saya tunjukkan. Nah, Ifyus itu bisa melakukan transpose. Oke. Nah, tapi ini bisa dilakukan transpose karena dia sebenarnya urutannya udah rapi ya. Jadi kayak tinggal menukar aja kolom yang ini sama baris
yang ke-6 ini. Itu tinggal ditukar aja. Nah, jadi if use bisa melakukan transpose seperti itu. Nah, jadi mari kita balik ke PPT sebentar. Nah, jadi kalau Anda mau melakukan transpose itu centang yang bawah ini. Mari kita lihat di if use. Kita coba buka file transpose-nya ya. Transpose. Nah, ini Anda klik read series by row atau transpose. Nah, ini kalau Anda nggak transpose, maka table kolom, maksud saya bukan table, kolom pertama ini masih nama variabelnya, terus nanti yang kebaca sebagai seriesnya itu malah satuan waktunya. Nah, itu kan kebalik ya. Nah, jadi Anda klik ini di transpose. Nah, sekarang kita punya data untuk setiap variabel GDP, personal income, dan lain-lain. Nah, ini lanjut. Nah, finish. Nah, jadilah seperti ini. Sekarang kita punya setiap variabelnya. Misalnya gross domestic product. Nah, ini ada untuk quarter pertama 2004 sampai terakhir quarter keempat 2012. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, if use juga bisa membaca file secara transpose. Oke, nah Anda juga bisa melakukan transpose pakai komen, WF open, page sama dengan transpose. Nah, komen transpose-nya itu yang ini, yang by row. Nah, jadi WF open ini adalah komen untuk membuka work file, page sama dengan ini adalah judul file yang mau Anda baca, lalu yang dalam tanda kutip ini adalah penjelasan filenya ada di sebelah mana, di C misalnya, sama formatnya apa, .xls. Nah, by row ini adalah perintah supaya if use membaca filenya itu secara transpose. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah work file page. An if use work file is collection of page, all data in if use page share common identifier. For example, all data from time series are dated and have the same frequency. Similarly, all data from cross-section are not dated and share state as common identifier. Nah, kalau misalnya nih, sebenarnya dia hanya ingin menunjukkan bahwa work file if use itu bisa membuka lebih dari satu data. Nah, jadi misalnya tadi kita punya work file untuk data time series. Nah, itu kan seperti ini. Oke. Nah, ini work file untuk data time series. Jadi yang ada di halaman ini adalah data time series. Tapi Anda bisa membuka halaman baru dengan tipe struktur data yang berbeda. Jadi misalnya saya klik new page. Nah, ini kita bisa load or import from work file page atau juga bisa sebentar, saya agak lupa nih, sebentar ya. Oh ya, benar. Oke. Nah, jadi Anda bisa ini load atau import, terus katakanlah Anda bisa memasukkan dari work file lain yang sudah Anda buat. Nah, itu salah satu cara untuk mengisi new page di sini. Atau bisa juga Anda ini specify frekuensi sama range. Nah, ini misalnya sekarang untuk di halaman yang kedua, Anda mau data cross-section. Data cross-section berarti kan unstructured, observasinya 50. Oke. Nah, jadi di sini, di work file yang sama ini, di halaman pertama, kita punya data time series, di halaman kedua, ini kita punya data cross-section. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin ini, apa namanya, datanya dengan cara kita export. Wait a minute, I kind of forget a little bit. No, 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 no. Oh, sorry ya, kita bisa drag aja, because I kind of forgot. Nah, ini masih, nah ini data cross-section yang mana? Data cross-sectionnya yang ini, kita masukin ke sini ya. Nah, itu kita bisa drop di sini. Oke. Nah, jadilah kita punya dua halaman.
dengan format data yang berbeda. Yang ini data time series, yang ini data cross section. Saya rename misalnya cross section. Jadi bisa ya di satu work file. Oh ya, jangan lupa di if use itu kita nggak bisa pakai spasi. That's why kita kalau mau pakai spasi, kita ganti dengan underscore. Nah, seperti itu. Jadi di satu work file kita punya dua tipe data yang berbeda. Jadi yang ini range-nya 50 observasi dan undated, yang ini time series dengan 129 observasi. Nah, itu juga boleh. Nah, bisa juga kita misalnya membuka file foreign data as work file. Misalnya saya mau masukin data panel tadi. Nah, data panel ini bisa kita taruh dia di, bentar ya. Nah, oh, oke. I was wrong. Ini jadi, oke, ini jadi work file baru ya. My bad, bukan seperti ini caranya. Anda bisa misalnya create new work file. Nah, terus, oh enggak juga. Oke, my bad. Berarti nggak bisa dari create new ya. Nah, jadi dari sini langsung berarti. Oke, oke. Frequency range, identifier. Nah, ini tadi Anda bisa membuat dengan Anda ini apa namanya, tentukan dulu struktur datanya, misalnya balance panel. Tadi saya punya dari 1995 ya sampai 2000. Saya lupa data panelnya dari kapan sampai kapan tadi ya. 95 sampai 2000. Oke. 95 sampai 2000. Oke, ini annual ya, bukan quarter. Terus Anda klik OK. Nah, Anda bisa langsung taruh aja serinya di Diffuse. Seret ke sini. Nah, oops. Oh. Oh, what happened? Sebentar ya. Oh, incomplete data specification. So, delete. Yes. Oh, tadi saya salah. Ini balance panel. Ini ada 6. Oke, ini 1995 sampai 2000. Dan ini adalah annual. Oke. Terus saya langsung drag di sini. Nah, ini bisa nih. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang panel. Nah, tapi kalau misalnya Anda tidak ingin membuat semuanya di satu work file yang sama, itu juga nggak masalah ya. Saya cenderung lebih suka kalau work file itu cuma satu halaman aja supaya nggak bingung. Karena analisis untuk time series dan untuk cross section sama panel itu kan beda-beda ya caranya. Jadi saya cenderung lebih suka ketiga struktur data yang berbeda itu tidak berada di satu work file yang sama. Oke. Kita balik ke ini. Nah, ini tadi contoh membuat ini baru, halaman baru. Nah, ini tadi ya, kita bisa specify terlebih dahulu struktur datanya di halaman yang baru. Oh, terus Anda juga bisa load work file page. Kalau misalnya ingin memasukkan dari ini yang lain. Oke, kita coba. Ini belum saya coba tadi. Jadi misalnya new page ya. Terus saya tulis load work file page. Dan ini saya klik yang all files. Terus katakanlah saya mau masukin data yang transpose tadi. Oh bisa, oke. Nah ini yang tadi saya cari-cari. Nah, jadi saya ulang ya, Anda bisa langsung masukin Excel-nya ke dalam halaman yang baru dengan cara klik New Page, klik Load or Import Work File. Nah ini pastikan yang all files, jadi semua format file bisa kebaca.
Katakanlah saya mau misalnya memasukkan data transpose tadi. Karena data transpose, jadi mau saya transpose di sini. Nah, ini dia bisa langsung masuk ke page yang baru. Nah, jadilah kita punya transpose di sini. Nah, ini ya, Anda bisa lihat di satu work file ada halaman 1 buat time series, halaman 2 buat cross section, halaman 3 buat panel, halaman keempat buat transpose. Oke. Oke. Ini. Berikutnya, ini masih membuat ini yang baru, new page. Copy by value. Oke, ini akan saya bahas sedikit deh. Nah, jadi ini tadi yang load work file page udah saya tunjukin caranya. Nah, berikutnya Anda juga bisa paste from clipboard as page. Nah, jadi to load existing data by copy paste from clipboard, yang pertama adalah locate your files, lalu Anda copy. Nah, terus di new page itu Anda bisa paste aja. Jadi, ya misalnya ini ada yang saya delete deh untuk mengilustrasikan. Jadi misalnya nih si data cross section ini saya copy. Nah, itu tinggal saya paste aja di halaman yang baru. Nah, ini paste from clipboard. Nah, ini dia bisa langsung tahu, oke, berarti ini adalah data cross section. Nah, seperti itu. Itu juga bisa. Oke, nah yang berikutnya adalah copy extract from current page. Nah, jadi ini adalah membuat page yang baru berdasarkan page yang sudah ada. Jadi klik on the page from which you will extract the data and activate it. Jadi dalam hal ini, mari kita, if you want the data in the new page to be linked, if you want make copy of the data, kita bisa by link to new page atau by value to new page. Oke, mari kita coba di sini aja langsung. Oke, misalnya ini by value to new page. Nah, maka di sini yang mau Anda masukkan ke page yang baru itu adalah apakah semua sampelnya atau sebagian saja. Misalnya semuanya, maka klik OK. Nah, maka dia akan mengcopy. Jadi tadi page yang lagi aktif kan yang cross section. Nah, maka ketika kita melakukan apa namanya? Apa tadi istilahnya? Copy extract. Nah, tadi yang masuk adalah data cross section. Misalnya dari data panel ini data yang lagi halaman yang lagi aktif ya. Lalu saya ingin masukkan ke page yang baru. Maka copy or extract from current page. Nah, di sini yang mau dimasukin itu apa aja? Apakah semua sampelnya atau apakah semua objeknya atau objek tertentu saja? Misalnya saya hanya ingin masukkan objek pop misalnya. Ini pakai add nggak ya? Saya agak lupa deh. Kayaknya pakai. Misalnya seperti itu. Oke, kayaknya nggak pakai. Sebentar ya. Karena saya agak lupa. Kita masuk ke time series aja. Ini copy extract. This object. INV. Misalnya. Oh ya, bener INV gitu ya. Nah, bener. Oke, misalnya saya cuma mau mengekstrak data investment aja dari page yang time series, maka klik tulis INV. Nah, maka yang masuk cuma INV. Oke, nah jadi seperti itu caranya ekstrak. Oke, yang specify identifier series tadi udah saya tunjukkan, jadi kita nggak perlu bahas lagi. Oke, nah itu tadi tentang work file. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Aku mau nanya bedanya Silakan. manual sama multi data panel ini bedanya gimana ya, Bu?
Bisa diulang? Tadi kepotong. Di bagian apa namanya data panel balance maksudnya year sama annual itu perbedaan. I'm really sorry, I couldn't hear you. Can you repeat? Bisa kedengeran suaranya? Bisa, tapi putus-putus. Di chat aja kali ya, Bu. Boleh, boleh. Yang lain juga kalau misalnya ada pertanyaan, Anda boleh kirim via chat, boleh juga menyampaikan senyamannya Anda aja. Di balance panel, di bagian frekuensi ada annual, dan ada multi-year. Itu perbedaannya bagaimana? Kalau annual itu tahunan ya, kalau multi-year itu berarti selisihnya itu lebih dari setahun. Jadi kan ada yang namanya quarterly. Kalau quarterly itu kan misalnya quarterly dalam setahun itu kan setiap 3 bulan. Nah, multi-year itu seperti itu. Jadi misalnya selisih dari observasinya itu setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Nah, itu bisa lebih dijabarkan di multi-year. Seperti itu. Oke? Nah, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Sampel, ini kayaknya masuk ke time series aja deh. Sebentar ya, saya sedang mempertimbangkan. Oke. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, ada pertanyaan lagi. Jika saya ingin menggunakan regresi panel dinamis, apakah cara membuat work file-nya sama seperti regresi panel yang telah dijelaskan? Iya, jadi cara membuat work file itu hanya terdiri dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebenarnya simpel aja sih kalau misalnya Anda sudah mengumpulkan datanya untuk regresi panel yang mau Anda lakukan dan Anda sudah merapikan datanya di Excel dengan format yang tadi sudah saya jabarkan. Nah, itu tinggal Anda buka aja Excel-nya langsung di eViews. Itu nanti eViews akan langsung membuatkan work file dengan format yang sesuai seperti yang Anda butuhkan. Oke? Ada lagi? Saya persilahkan. Oke, kalau misalnya nggak ada, sebetulnya itu aja sih materi yang mau disampaikan hari ini. Nah, kita belum masuk ke estimasi ya, kita belum masuk ke analisis, kita juga belum masuk bagaimana caranya mengambil sampel misalnya dari data kita, itu akan saya jelaskan minggu depan. Jadi minggu depan kita mulai estimasi yang paling basic dulu. Kita akan menggunakan data cross-section minggu depan. Terus minggu depannya lagi kita akan gunakan data time series dan lakukan estimasi. Minggu depannya lagi kita akan belajar forecast, tapi forecast yang basic aja. Jadi belum yang ribet ya, karena ini untuk beginner. Terus mulai minggu depan akan ada tugas, silahkan Anda kerjakan. Nanti dari tugas tersebut sama kehadiran Anda di training ini Anda bisa mendapatkan sertifikat. Oke,
Oh, ini ada pertanyaan lagi, biar saya lihat dulu. Sebentar, mana sih ini chatnya? Oh, ini. Jika variabel cross-section lebih dari satu, gimana komennya? Variabel cross-section yang tadi kita lihat itu sudah lebih dari satu ya. Nah, jadi akan saya tunjukkan sekali lagi. Oke. Nah, jadi untuk variabel cross-section ya, saya close dulu. Tadi kita kan sudah buat work file untuk cross-section nih. Work file untuk cross-section yang ini. Nah, di sini tadi saya sudah tunjukkan bahwa kita punya lebih dari satu variabel. GDP, kita punya variabel populasi, ini residual salah. Populasi, kita juga punya variabel area. Oke. Nah, jadi meskipun variabel kita banyak, itu if use tetap bisa baca ya. Nah, variabelnya itu sebetulnya disimpan di mana? Nah, variabelnya itu sebetulnya kita simpan di Excel kita. Misalnya Anda pakai Excel, nah maka variabelnya itu Anda simpan di Excel, nanti if use tuh udah tahu bahwa ini adalah variabel. Seperti itu. Nah, jadi ini ya Excel kita untuk cross section tadi. Kita punya variabel populasi, variabel area, sama variabel GDP. Sedangkan yang state ini adalah cross sectionnya atau biasanya disebut sebagai ID-nya. Jadi identifier untuk setiap individu di dalam data kita itu adalah state. Tadi kalau time series, identifier di setiap data kita itu adalah waktu. Jadi kalau data quarterly ya quarterly 1, quarter 2, quarter 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah identifier yang disebut variabel adalah yang ini, population, area, GDP. Jadi selama Anda susun di Excel yang sama, nah itu si Evius bisa langsung membaca. Jadi kuncinya adalah taruh semua variabel Anda di satu file Excel yang sama. Oke. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau misalnya belum ada, ini mau saya tutup. Oke, jadi itu ada informasi dari lab ya di chat, silahkan dibaca. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk minggu ini. Kita akan belajar lebih lanjut dan lebih jauh minggu depan. Oke, nah, kita akan belajar lebih jauh dan lebih runtut minggu depan karena minggu depan kita akan belajar estimasi. Nanti misalnya Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa kontak saya via email kalau misalnya ada yang bisa saya bantu. Oke, itu saja. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.